Ustaz, ini ada kejadian yang viral nih, yang sudah lewat nih, yaitu ketika saudara kita tertimpa musibah, itu banjir, longsor, dan banjir bandang lah. Nah, mereka ini ada di suatu daerah ini, karena tidak ada lagi namanya makanan, kemudian Kelaparan. ya kan? Mereka nggak tahu, nah akhirnya mereka mencari lah tuh Ustaz, dikarenakan belum ada tibanya bantuan tersebut karena lambat. Akhirnya mereka melihat salah satu grosir ataupun swalayan ya Ustaz, yang menjual berbagai macam lah, baik itu makanan. Nah, bagaimana untuk hukumnya Ustaz bila mana kita itu tidak menemukan makanan, kita menjarah ke tempat tersebut? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Oke, ini pembahasan sensitif nih. Ya, nanti tapi saya akan membahas dari syariat Islam, gitu ya, dari syariat Islam. Jadi hukumnya itu adalah sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3, lalu sesuai dengan hadis Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Ini ada dalam kitab hadis Arba'in juga, hadis yang ke-32, dijelaskan Bang Dirman bahwa pertama satu, kita tidak boleh membuat bahaya diri kita sendiri dan orang lain. Gitu ya. Jadi apa hukumnya saudara-saudara kita tadi yang kena musibah, dia tidak ada makanan ya, lalu dia menjarah. Ini harus dirinci ya, tidak boleh dipotong-potong nih kalau videonya nih ya, tidak boleh potong-potong. Jadi di surat Al-Maidah ayat 3 itu, kalau kita sedang kelaparan, kita tidak kita tidak menemukan bahan makanan yang halal, kita diperbolehkan memakan makanan yang haram sekalipun, seperti babi misalkan gitu ya, itu boleh. Kenapa? Kan babi itu haram, tetapi menjadi boleh ya, sebenarnya bukan boleh tapi makruh ya, kalau seandainya kita tidak memakan itu, kita akan mati ya. Nah, batas darurat itu para ulama mengatakan adalah rusaknya akal, rusaknya bagian tubuh karena kita kelaparan itu, atau bahkan kematian. Itu batasnya. Jadi intinya kita boleh memakan sesuatu yang haram sekalipun ya, yang haram sekalipun untuk mempertahankan diri agar kita tidak mati ya. Jadi untuk makan hari ini. Maka seseorang yang tadi kena musibah, bantuan belum datang, dia kelaparan, hukum yang tadinya asalnya haram mengambil di toko orang lain, maka menjadi makruh untuk diambil ya. Kalau dengan syarat, kalau tidak dilakukan, dia dan orang-orang yang dibawanya akan mati ya. Maka dia boleh mengambil, tapi untuk hari ini saja. Misalkan mengambil beras secukupnya. Itu yang harus digarisbawahi, yaitu kalau tidak dilakukan itu dia akan mati. Maka selain barang-barang pokok tadi yang dimakan ya untuk dia dan keluarganya, kalau tidak dilakukan itu mati, selain itu maka tidak boleh. Misalkan kulkas, motor, TV. Apa hubungannya kulkas, motor, sama TV dengan kalau dia nggak makan mati? Kipas angin, bukan. Dia mau makan kipas angin body lotion, bukan. Jadi syaratnya adalah boleh dia mengambil makanan di toko tadi itu ya, dengan syarat bahwa kalau tidak dilakukan itu dia akan mati ya. Itu dalam hadis Arba'in nomor 32 dan surat Al-Maidah ayat 3 itu dijelaskan. Dengan catatan ya, itu adalah makanan pokok. Hukumnya apakah berubah menjadi boleh? Tidak, hukumnya tetap haram. Babi juga tadi yang disampaikan tadi hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap najis gitu ya. Tetapi ada rukso, ada keringanan. Dengan syarat kalau dia tidak memakan babi tadi, dengan syarat kalau dia tidak mengambil barang di toko tadi, dia dan keluarganya akan meninggal dunia, akan mati gitu ya. Maka dia diperbolehkan untuk dalam tanda kutip mengambil itu. Hanya batas itu ya, tidak lebih dari itu.